Saya mau tanya, adanya padepokan-padepokan seperti itu, tiba-tiba makanan buat jin, tiba-tiba narkoba gitu. Kok bisa orang percaya makanan jin dimakan? Itu nggak masuk logika saya gitu, Belum lagi yang tadi main sulap keluar duit, Menurut apa itu? Lalu bagaimana dalam pandangan agama? Lalu hukumnya apa? Dan mereka tergolong manusia apa? Jadi harus kita akui bahwa banyak yang belum sehat. Tidak hanya sakit lahir tapi juga banyak sakit kolbu. Akibat ada penyakit di hati jadi kurang jernih dalam berpikir. Mudah simpati, mudah tergiur, mudah kagum, sehingga kejernihan berpikirnya kurang mantap. Karena kalau mau berpikir jernih saja, sebetulnya ketenangan itu tidak mungkin hadir dengan cara-cara seperti itu, ya. Dengan cara-cara enggak, ya. Itu biasanya yang dalam kondisi stres, depresi atau banyak masalah, lalu menemukan figur tanpa kejernihan berpikir, ikut saja. Betul. Jadi memang masalah di negeri kita itu mudah terpesona, mudah terpengaruh tanpa kejernihan. Boleh saya tambahkan, ya? Boleh. Suatu saat ada yang tanya kepada Umar bin Khattab, ya Umar, bagaimana menurut pendapatmu? Oh, orang itu baik, kata orang itu. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, jangan dulu engkau katakan baik, kecuali sudah 3 hal. 1, pernahkah engkau safar dengannya? Safar itu artinya melakukan perjalanan bersama. Karena dalam perjalanan itu biasanya akhlak seseorang nampak. Karakter seseorang Iya, nampak. Itu, ya, jadi kalau belum berpergian, oh belum. Apakah engkau sudah pernah bermuamalah bisnis? Oh belum. Berarti engkau tidak tahu. Karena dalam bisnis itu keserakahan orang, ketamakan orang, itu nampak. Ya, kesenangan egoisnya itu akan nampak. Dan yang ketiga, apakah engkau pernah memberi amanah kepada dia? Oh belum. Berarti engkau nggak tahu siapa dia. Jadi kalau belum pergi sama-sama, belum bisnis, ya belum muamalah dan belum pernah melihat orang pegang amanah, itu belum bisa dipegang. Oke. Nah, kita sering merekomendasikan orang yang seperti itu. Nah, Ustadz, tapi masalahnya begini, Ustadz. Kalau kita lihat korban-korban yang ada nih, Ustadz, ini ternyata bukan dari kalangan orang-orang bodoh aja, Ustadz. Kadang-kadang dari kalangan orang terpelajar. Kok bisa kena gitu loh? Koruptor juga banyak yang terpelajar. Ya. Jadi terpelajar itu tidak identik dengan sesuatu yang hebat kalau dia tidak punya kejernihan hati. Jadi beda ya, terpelajar dengan kejernihan hati. Oh, beda Pak. Dengan ilmu tuh ada namanya ilusi ilmu, Pak. Jadi ujub, jadi sombong, jadi takabur, itu gara-gara ilmu juga. Gara-gara ilmu? Iya. Kepintaran pun bisa jadi jahat? Oh iya. Orang kalau nggak punya kepekaan meraba hati, kalau diberikan kelebihan tuh jadi sarana dia menjadi sombong, ujub. Kayak kita gini-ginian ini ya, kalau nggak hati-hati kita nggak jujur kepada diri sendiri. Ini orang-orang yang menyimak tuh kan nyangkanya kita tuh gimana gitu. Betul. Padahal aslinya kita begini tuh karena cuma satu hal aja. Apa itu, Ustaz? Karena Allah nutupin aib-aib dan dosa kita, benar? Benar. Kalau kita dibuka rada mirip juga nanti ya. Hanya karena untung aja kita ditutupi aib. Nah, sebagian orang itu terpesona kepada penilai orang kepada dirinya, sehingga dia tidak jujur kepada dirinya sendiri siapa. Oke. Ini bahayanya, Mas Dedi juga nih bahaya. Saya Iya. sebentar. Maksud Ustaz? Iya, jadi harus sadar aja kita tuh bahaya. Oh, kita bahaya itu ya. Jangan ketawa, kalian nggak ngerti kenapa ketawa. Tapi mau tanya, ada orang yang nih, kalau kita bicara tentang penggandaan uang nih ya, ada orang yang beribadah, taat beribadah karena diiming-imingi uang, kayak kasus padepokan Kanjeng Dimas tersebut. Nah, itu gimana? Yang tidak punya uang sangat ingin instan punya uang. Betul. Pastinya dia begitu. Betul. Dalam dunia teknologi sekarang, kita budaya instan tuh menjadi luar biasa. Ada mie instan, kopi instan, serba instan, termasuk ingin instan cari uang. Padahal agama mengajarkan yang dinikmati itu proses. Kalau hasil itu bonus. Yang menjadi amal itu proses. Seperti ibu hamil, proses kan tidak bisa sebulan, 2 bulan langsung keluar. Nah, budaya ingin instan akibatnya seperti itu. Yang kedua, Kenapa yang sedang-sedang pada ikut? Karena dia nggak mau rugi, ya.
dalam situasi sulit ingin selalu ada, Ingin jadi selalu ada. pendek lagi. Ah. Kenapa yang banyak uang Yang tetap kaya ikut ikut? juga. Ini namanya kemaruk, Pak. Orang kalau sudah tamak, serakah, dikasih satu bukit emas, tetap dia akan mikir bukit yang lain. Jadi nggak ada habisnya. Jadi kalau nggak sehat hatinya, pasti bermasalah. Balik lagi ke hati. Pasti hati, karena setiap orang itu tergantung hatinya. Ini sedih, semua menampakkan sedih. Ini bahagia, semua menampakkan bahagia. Ini marah, semua menampakkan marah. Sayangnya orang itu jarang sekali sibuk memikirkan hatinya. Lebih sibuk membersihkan rumah daripada membersihkan hati. Lebih sibuk ingin melapangkan rumah daripada melapangkan hati. Lebih takut kotor pakaian daripada takut kotor hati. Betul. Jadi kalau hati tidak sehat, pasti tidak sehat akalnya, tidak sehat perilakunya. Oke, baik.